Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Arduino. Arduino adalah microcontroller atau pengendali mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer. Selanjutnya adalah fungsi Arduino. Di sini ada beberapa fungsi Arduino yang saya sebutkan hanya beberapa saja. Pertama adalah membuat proyek yang dapat memudahkan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, sebagai instrumen untuk penelitian dan tugas akhir. Yang ketiga, media penyaluran kreativitas dan imajinasi. Yang keempat, sebagai media belajar komponen elektronika bagi pemula. Yang kelima, sebagai instrumen latihan untuk membuat proyek teknologi yang keren. Oke, di sini ada beberapa komponen Arduino. Yang pertama, Arduino-nya sendiri. Yang kedua, project board. Lalu kabel jumper, buzzer, modul 12C, layar LCD, sensor-sensor Arduino lainnya seperti infrared, suhu, api, dan lain-lain. Baik, yang pertama, Arduino. Arduino ini adalah salah satu board dari keluarga Arduino. Yang paling terkenal adalah Arduino Uno. Beberapa macam Arduino seperti Arduino Nano, Pro Mini, Mega, Yun, dan lain-lain. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Anda hanya perlu menghubungkan board Arduino Uno ke komputer untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan. Oke, next. Di sini ada breadboard atau project board. Breadboard atau project board Arduino adalah jenis papan yang biasanya digunakan untuk membuat prototipe rangkaian elektronik. Breadboard berfungsi sebagai media penghantar konduktor listrik, sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan, sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan pengguna untuk melakukan penyolderan atau melakukan bongkar pasang. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel listrik elektronik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan kita untuk menghubungkan dua komponen melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kabel jumper ini adalah konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan dan konektor betina. Konektor jantan fungsinya untuk memasukkan dan konektor betina fungsinya untuk ditusuk. Oke, yang selanjutnya ada buzzer. Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang masuk dalam keluarga transducer, yang dimana dapat mengubah sinyal listrik menjadi suara. Buzzer ini juga biasa disebut dengan beeper. Ada dua jenis buzzer yang terdapat di pasaran, antara lain adalah passive buzzer, yaitu buzzer yang tidak mempunyai suara sendiri. Yang kedua adalah active buzzer, yaitu yang dapat berdiri sendiri atau standalone, atau singkatnya sudah mempunyai suara tersendiri ketika diberikan satu daya. Yang selanjutnya adalah modul 12C LCD.
12C LCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol 12C 2IC atau Inter-Integrated Circuit atau TWI Two Wire Interface. Normalnya, modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. Namun, jalur paralel akan memakan banyak pin di sisi controller, misal Arduino, Android, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya ada LCD. LCD adalah singkatan dari Liquid Crystal Display. LCD adalah salah satu jenis modul tampilan elektronik yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rangkaian dan perangkat seperti ponsel, kalkulator, komputer, perangkat TV, dan lain-lain. Layar ini terutama disukai untuk dioda pemancar cahaya LED, multisegmen dan 7 segmen. Manfaat utama menggunakan modul ini tidak mahal, hanya dapat diprogram, animasi, dan tidak ada batasan untuk menampilkan karakter khusus, animasi, dan bahkan spesial atau lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah sensor infrared. Sensor infrared adalah instrumen elektronik yang memindai sinyal inframerah atau infrared dalam rentang frekuensi tertentu yang ditentukan oleh standar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik pada pin output. Biasanya disebut pin sinyal. Oke, yang selanjutnya adalah sensor suhu. Ada dua jenis sensor suhu, yaitu sensor LM35 memiliki kemampuan mengukur dengan cara mengubah suhu besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Tapi karena harganya yang paling murah di antara semua sensor suhu, maka akurasi dari sensor ini cenderung paling rendah di antara sensor lainnya. Yang kedua ada sensor DS18B20, merupakan sensor suhu seri terbaru dari keluaran produsen Maxim yang mampu mendeteksi suhu dari 550 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,50 derajat Celcius dan resolusi 9 sampai 12 bit. Sensor ini sangat cocok untuk mengukur suhu air. Tapi karena tidak tahan karat, sensor ini tak disarankan untuk mengukur suhu air asin. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sensor api. Memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap nyala api dan radiasi yang ada di sekitarnya. Itulah alasannya mengapa sensor ini seringkali digunakan untuk membuat alarm kebakaran.